Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Wicaya Solisa, NIM A1C220012 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas R003. Saya akan menjelaskan tentang hukum bersyadar menurut 4 mazhab untuk memenuhi nilai UTS saya dan dosen pengampu, Bapak Muhammad Qadri. Di sini saya akan membahas tentang hukum bercadar. Nah, untuk cadar sendiri, ini masih terdapat pro dan kontra antara masyarakat maupun para ulama. Nah, oleh karena itu, saya mengambil temanya adalah hukum bercadar. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan cadar. Jadi, cadar adalah kain penutup kepala atau muka yang digunakan oleh sebagian wanita muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab. Adapun wanita bercadar ini seringkali diidentikan dengan orang Arab atau orang Timur Tengah. Padahal memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam yang didasari oleh dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta penerapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para ulama yang mengikutinya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan 4 mazhab mengenai cadar. Berikut yang pertama adalah mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi ini memakai cadar itu sunnah bukan wajib, tetapi diwajibkan apabila hal tersebut akan menimbulkan fitnah. Asy Chandra Balali berkata yang artinya adalah seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan dalam, serta telapak tangan luar. Ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan mazhab kami. Matan Nu'urul Lida'ah Al-Imam Muhammad Al-Alauddin, yang artinya adalah seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki. Ad-Dur Al-Muntaka 81. Wanita sama seperti lelaki, namun wanita ketika ihram itu membuka wajahnya, namun tidak boleh membuka kepalanya. Andaikan seorang wanita menjulurkan kain untuk menutupi wajahnya dan menjauhkan kain tersebut dari wajahnya, itu boleh, bahkan dianjurkan. Ad-Dur Al-Mukhtar 2189. Dalam penjelasan beliau ini menunjukkan ketika ihram, asalnya wanita membuka wajah, namun dianjurkan bagi dia untuk menjulurkan kain dari atas kepala, kemudian dijauhkan dari wajah agar wajah tetap tertutup, namun juga tidak terkena larangan memakai niqab. Al-Allamah Ibnu Najim yang berkata artinya adalah para ulama mazhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman saat sekarang ini karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Al-Bar Ar-Ra'iq 284. Al-Allamah Ibnu Abidin berkata yang artinya adalah terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya ketika khawatir akan dilihat oleh para lelaki. Kemudian timbullah fitnah, karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat. Hasyiah A'lad Dur Al-Muhtar 388-189. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi mazhab Maliki ini hampir sama dengan mazhab Hanafi. Ar-Zarqani berkata yang artinya adalah aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan, luar dan dalam boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki. Walaupun wanita tersebut masih muda, baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengamatan.
kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram. Sebagaimana haramnya melihat amra'at, hal ini juga diungkapkan oleh Al-Fakihani dan Al-Kalshani. Syarh Muhtasyar Khalil 176. Ibnul Arabi berkata yang artinya adalah, wanita itu seluruhnya adalah aurat, baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya, kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud atau dalam sebuah persoalan. Ahkamul Quran 3.1579. Al-Qurtubi berkata yang artinya adalah, Ibnu Juwais Mandat, ia adalah ulama besar Maliki yang berkata, jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya. Tafsir Al-Qurtubi 12.229. Al-Hattab berkata yang artinya adalah, ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka wanita wajib menutup wajahnya dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al-Qadi Abdul Wahab, juga dinukil oleh Syekh Ahmad Zarruq dalam Syarhul Risalah, dan inilah pendapat yang lebih tepat. Mawahib Jalil 499. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi atau bukan mahram adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Jadi, mazhab Syafi'i ini berbanding terbalik dengan mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi, yang dimana menurut mazhab Syafi'i ini semua seluruh tubuh maupun muka itu adalah aurat, jadi dianjurkan untuk memakai cadar. Adapun pendapat para ulama dari mazhab Syafi'i, yang pertama adalah Hasyi Syarwani yang berkata artinya adalah, wanita memiliki 3 jenis aurat. Yang pertama adalah aurat dalam sholat, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang muktamad. Yang ketiga, aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha. Kedua, Syaikh Sulaiman Al-Jamar yang berkata artinya adalah maksud perkataan An-Nawawi atau aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan, ini adalah aurat di dalam sholat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, penulis Fathul Qarib, yang berkata adalah seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam salat, adapun di luar salat, aurat wanita adalah seluruh badan. Yang keempat adalah Ibnu Qasim Al-Abadi yang berkata, wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan, walaupun penutupnya tipis, dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah. Yang kelima yaitu adalah Taqiyuddin Al-Husni, penulis Kifayatul Ahyar, yang berkata adalah makruh hukumnya salat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita nikab atau cadar ketika salat, kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan nikab atau cadar. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal berkata artinya adalah setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya. Kedua, Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Ankari, penulis Ra'udul Murbi, yang berkata adalah setiap bagian tubuh wanita yang balil adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya.
Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Ar-Ri'ayah, kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam sholat, adapun di luar sholat. Semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha. Yang kedua yaitu adalah Ibnu Muflih. Yang berkata adalah Imam Ahmad berkata, maksud ayat tersebut adalah janganlah mereka wanita atau menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat. Abu Talib menukil penjelasan dari beliau atau Imam Ahmad, kuku wanita termasuk aurat jika mereka keluar. Tidak boleh menampakkan apapun, bahkan khuf atau semacam kaos kaki, karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan. Selanjutnya adalah Syekh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti yang berkata adalah keduanya yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar salat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya. Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin berkata pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah daripada lelaki ajnabi. Nah, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa bercadar itu merupakan budaya dari Islam. Adapun dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa karna fi buyutikumna wala tabarrahna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya adalah hendaknya kalian wanita muslimah berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu. Yang dimaksud dengan wanita jahiliyah terdahulu yaitu adalah masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus. Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk itu dengan memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini merupakan bukti bahwa hijab atau jilbab adalah budaya yang berasal dari Islam. Jadi, menurut 4 pandangan dari mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dari mazhab tersebut yang mewajibkan, ada juga yang sunnah.